Makanya orang yang tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan, tidak mungkin memiliki takut akan Allah. Sehebat apapun dia. Setinggi apapun gelar kesarjanaan teologi, tidak akan memiliki takut akan Allah. Sebab takut akan Allah itu tidak bisa diformatkan secara verbal dengan kalimat atau penjelasan. Harus dialami. Herannya, ini pengalaman saya ya, makin sekolah teologi makin gak berdoa. Tanya aja yang sekolah teologi. Sebelum sekolah itu rajin berdoa. Tingkat 1 masih rajin, tingkat 2 agak rajin, tingkat 3 sudah kurang rajin, tingkat 4 udah gak berdoa, Bu. Bangganya itu bawa buku tebal-tebal, buku filsafat lah, buku apa, lalu pinter ngomong tentang teologi. Nggak tahu setan mana bisa membuat kita begitu. Serius saudara. Makin tinggi gelar kesarjanaannya, makin tidak berdoa. Itu bingung, betul nggak bro? Lihat kan? Yang ada makin banyak ngomong, bahkan tidak jarang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan dia seorang yang bertuhan, nggak takut kepada Tuhan. Heran tuh. Jadi nggak tahu kenapa begitu. Saya takut STT Ekumene ketularan setan satu ini. Makanya wajib ikut berdoa, wajib datang setiap kali saya acara. Tenggelamkan terus dengan kebenaran. Kita boleh sibuk, tapi untuk duduk diam di kaki Tuhan itu mutlak. Dari situ impactnya nanti jelas bagaimana kita membuat atau mengalami dinamika hidup. Bergaul dengan Allah. Jangan hanya memformatkan Allah dalam definisi, format, huruf, tulisan. Harus dialami. Nggak gampang saudaraku. Setan itu lebih licik dari yang saudara duga. Lebih licik dari apa yang saudara duga. Dan lebih jahat dari apa yang saudara bayangkan. Evil, wicked, cruel. Anda tidak bisa bergaul dengan Allah sementara engkau masih memberi ruangan bergaul dengan dunia. Kalau dulu saya pikir masih bisa. Makin hari saya makin berkata tidak bisa. Jangan lihat, jangan dengar, jangan berdialog, jangan kongko-kongko. Yang isinya tidak melahirkan firman. Karena iman datang dari pendengaran. Pendengaran oleh rema, bukan logos. Kumpul tidak salah. Tapi kalau kemudian ada banyak percakapan yang tidak perlu dipercakapkan, rusak kita. Apalagi ketemu orang yang ngomongnya politik lah, apalah. Aduh. Tidak perlu. Orang gereja tidak perlu berpolitik. Apalagi anak-anak remaja pemuda hari ini yang waduh. Tiap hari itu gadgetnya itu isinya macam-macam. Kalau pendeta yang benar Pak, mau diurapi Tuhan dan khotbahnya itu benar-benar diurapi. Dia tidak akan membuka tontonan apapun kecuali khotbah. Kecuali berita penting perang, itu saya buka. Selebihnya, dulu saya masih suka buka. Apa yang menarik? Sekarang tidak. Saya harus buka hal sesuatu yang di situ Tuhan bicara. Saya harus membuka apa yang Tuhan bersama saya ikut menikmati. Kalau sampai kamu yang muda-muda, sejak muda punya dinamika bergaul dengan Allah, kamu luar biasa. Jangan bicara soal jodoh, uang, rumah, itu kecil. Makanya kamu jangan lihat apa yang tidak patut dilihat. Harus berani tidak melihat apa yang tidak patut dilihat. Skip saja. Buang.
Jangan mengotori pikiranmu, nanti pikiranmu adalah pacaran, ciuman, seks, dan lain-lain. Rusak kamu, setan akan mempengaruhi kamu. Perhatikan itu media sosial. Yang bukan saja bisa dipakai Tuhan, tapi yang sekarang lebih banyak dipakai setan. Sehingga merusak dinamika hidup bergaul dengan Allah. Sebelum waktu saudara usai, karena kita punya deadline. Dan kita tidak tahu deadline hidup kita. Kapan waktu kita berakhir, kita tidak tahu. Sebelum deadline waktu kita itu usai, ayo kita menemukan dinamika hidup bergaul dengan Allah.